Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fainka Laksitandria, mahasiswi Program Studi Seni Rupa Murni, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas 11 Maret, Surakarta. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanah liat dan kreasi apa saja yang bisa dibuat menggunakan tanah liat. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian tanah liat. Pengertian dari tanah liat. Tanah liat atau lempung adalah partikel mineral berkerangka dasar silikat yang berdiameter kurang dari 4 mikrometer. Lempung terbentuk dari proses pelapukan batuan silika oleh asam karbonat dan sebagian dihasilkan dari aktivitas panas bumi. Hal selanjutnya yang harus kita pelajari yakni proses terbentuknya tanah liat. Proses terbentuknya tanah liat. Tanah liat merupakan jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan kerak bumi. Kerak bumi tersebut sebagian disusun oleh batuan feldspatik, yaitu batuan yang terdiri dari batuan granit dan juga batuan beku. Kerak bumi yang melapuk tersebut terdiri atas berbagai unsur seperti silikon, oksigen, dan aluminium sebagai unsur terbanyak. Kemudian, aktivitas panas dari bumi membuat kerak bumi tersebut melapuk yang dilakukan oleh asam karbonat. Proses inilah yang menjadikan terbentuknya tanah liat. Setelah kita mempelajari proses terbentuknya tanah liat, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri atau karakteristik dari tanah liat. Ciri-ciri atau karakteristik tanah liat. Tanah liat mempunyai beberapa ciri khusus yang membedakannya dengan jenis tanah lainnya. Ciri-ciri dari tanah liat antara lain sebagai berikut. 1. Mempunyai sifat liat atau lengket. Ciri yang paling khas yang menandai tanah liat ini dilihat dari sifat tanah liat. Tanah liat umumnya berbentuk sebagai gumpalan yang keras ketika tanah tersebut kering. Namun ketika tanah tersebut terkena basah oleh air, maka akan terasa lengket. Hal ini bisa terjadi karena kandungan jenis mineral lempung yang banyak terkandung dalam tanah tersebut. Sifat lengket inilah yang membuat tanah liat mudah dijadikan bentuk-bentuk tertentu. Kedua, mempunyai sifat yang sulit menyerap air. Satu sifat yang dimiliki oleh tanah liat atau lempung, yakni sulit untuk menyerap air. Karena jenis tanah ini sulit untuk menyerap air, maka daerah yang memiliki tanah liat ini tidak cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Hal ini karena lahan pertanian sendiri membutuhkan lapisan tanah yang memiliki sifat mudah menyerap air. Ketiga, tanah dapat terpecah menjadi butiran-butiran sangat halus saat keadaan kering. Tanah liat meskipun ketika basah bersifat lengket dan butiran tanah satu dengan lainnya bersifat menyatu, namun ketika dalam keadaan kering, tanah ini dapat terpecah-pecah menjadi butiran-butiran yang halus, bahkan sangat halus menyerupai pasir atau kumpulan debu. Keempat, tanahnya berwarna hitam terang atau hitam keabu-abuan. Tanah liat mempunyai warna tanah yang tidak gelap dan tidak terlalu terang. Dengan kata lain, tanah liat ini mempunyai warna yang hitam cenderung keabu-abuan. Jenis-jenis tanah liat dilihat dari sifatnya. Ada dua, yakni satu tanah liat sekunder dan tanah liat primer. Jenis-jenis tanah liat. Tidak seperti jenis tanah lainnya, ternyata tanah liat ini dipecah menjadi beberapa jenis lagi, sehingga ada beberapa jenis dari tanah liat yang dapat kita temui. Jenis-jenis tanah liat ini dibedakan menurut beberapa karakteristik. Jenis-jenis tanah liat diantaranya sebagai berikut. Jenis-jenis tanah liat dilihat dari sifatnya dibagi menjadi 1. Tanah liat primer. Tanah liat primer atau tanah liat residu merupakan jenis tanah liat yang terbentuk dari pelapukan batuan feldspatik dan dilakukan oleh tenaga endogen yang tidak berpindah dari batuan induk atau batuan asalnya. Oleh karena jenis tanah ini tidak berpindah tempat, maka tanah ini mempunyai sifat yang lebih murni. Oleh karena sifatnya yang murni ini, maka tanah liat jenis ini dinamakan tanah liat primer.
Proses pembentuk tanah liat primer ini dibantu oleh beberapa komponen, di antaranya adalah tenaga air dan tenaga uap panas yang keluar dari dalam perut bumi. Tanah liat primer ini mempunyai beberapa ciri sebagai berikut. 1. Memiliki butiran yang kasar. 2. Biasanya berada pada tempat yang lebih tinggi. Ketiga, memiliki sifat yang tidak plastis. Keempat, mempunyai daya lembut yang tinggi. Kelima, mempunyai sifat daya susut yang kecil. Keenam, mempunyai sifat tahan akan panasnya api. Kedua, tanah liat sekunder. Jenis tanah liat selanjutnya menurut sifatnya adalah tanah liat sekunder. Tanah liat sekunder atau batuan sedimen endapan merupakan jenis tanah liat yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan feldspatik yang berpindah dengan jarak yang jauh dari batuan induknya. Pelapukan ini terjadi karena disebabkan oleh tenaga eksogen yang menyebabkan butiran-butiran dari tanah liat ini menjadi lepas dan mengendap di daerah yang rendah seperti sungai, rawa, ataupun danau. Secara umum, tanah liat sekunder ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai warna yang muda, yakni krem, coklat, abu-abu, merah jambu, kuning, kuning muda, kuning kecoklatan, kemerah-merahan, hingga kehitam-hitaman. Hal ini karena tanah liat sekunder ini terbentuk dalam proses yang panjang dan bercampur dengan berbagai jenis tanah lainnya dan mengendap jadi satu, serta bercampur dengan bahan-bahan pengotor, maka menghasilkan tanah liat yang berwarna terang seperti ini. Kedua, mempunyai sifat cenderung berbutir halus. Tanah liat memiliki banyak manfaat, dan pemanfaatan tanah liat seperti beberapa hal berikut. Pemanfaatan tanah liat. Tanah liat ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia. Beberapa pemanfaatan yang sering dilakukan oleh manusia menggunakan bahan baku tanah liat ini adalah untuk membuat batu bata, gerabah, genteng, dan bahan-bahan lainnya. Adapun manfaat lainnya dari tanah liat sebagai berikut. Manfaat lain tanah liat untuk menghilangkan rasa pahit pada daun pepaya dengan merebus daun pepaya dengan tanah liat atau lempung. Setelah daun layu dan empuk, pisahkan pepaya dan tanah liat. Caranya cuci dengan air bersih sampai tanah liat benar-benar hilang dari daun pepaya. Tanah liat untuk pembuatan genteng. Genteng tanah liat. Genteng kategori ini terbentuk dari tanah liat yang ditekan atau dipres. Kemudian dipanaskan menggunakan bara api dengan derajat kepanasan tertentu. Genteng dengan bahan tanah liat masih diminati, meski prosesnya memerlukan energi yang tidak sedikit. Tetapi di sisi lain tanah liat sebenarnya dapat menyerap panas. Ini yang membuat rumah menjadi lebih sejuk. Tanah liat untuk seni kerajinan. Kerajinan yang terbuat dari tanah liat masih banyak diminati karena bentuknya yang khas atau unik dan inspiratif, seperti kerajinan gerabah. Bahkan penemuan guci untuk menyimpan makanan pada zaman Romawi kuno telah ditemukan di dalam kapal Romawi yang karam 2000 tahun yang lalu. Guci-guci tersebut terbuat dari tanah liat. Dari beberapa pemanfaatan tanah liat seperti yang dibahas tadi, kita akan membuat salah satu kreasi menggunakan tanah liat seperti berikut. Kreasi tanah liat tadi bisa digunakan untuk gantungan kunci atau hiasan ruangan. Di video kali ini kita sudah membahas tentang pengertian tanah liat, proses terbentuknya tanah liat, ciri dan karakteristik tanah liat, jenis-jenis tanah liat, dan pemanfaatan dari tanah liat tersebut. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat apa saja yang digunakan untuk membuat kreasi tanah liat tersebut dan cara pembuatannya. Sekian untuk video kali ini. Mari berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
정확해 가끔 이 마음의 끝은 어딜지 너인지 Menarik bukan? 스치는 바람마저 질투해 네 뺨에 내려앉은 달빛도 annoying me 그보다